Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin soal cerita yang inspiratif banget. Tentang gimana sekelompok anak muda di kampus bisa ngubah ide-ide mereka jadi dampak yang bener-bener nyata buat masyarakat. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama Uma Rema Class, sebuah organisasi yang namanya aja udah punya filosofi luar biasa. Oke, kita bedah namanya dulu ya. Uma Rema. Secara harfiah, artinya itu kebun yang berkelanjutan. Tapi ini bukan cuma sekedar nama loh, ini tuh metafora utama dari semua yang mereka kerjakan. Mereka seolah-olah menanam ide, merawatnya dengan kerja keras, dan kemudian memanen perubahan positif yang terus tumbuh di masyarakat. Keren banget kan? Ini ngingetin kita kalau perubahan besar itu seringnya dimulai dari benih kecil yang dirawat baik-baik. Dan komitmen mereka ini benar-benar terangkum dalam slogan mereka yang kuat banget. Slogan ini bukan cuma tulisan di spanduk. Ini tuh kayak kompas moral mereka yang nuntun setiap langkah dan keputusan di lapangan biar selalu yakin kalau yang mereka lakukan itu memang buat negeri. Jadi gimana sih semua ini berawal? Yuk kita mundur sedikit dan lihat benih ide yang menumbuhkan gerakan yang luar biasa ini. Umarema Kelas itu lahir tanggal 5 September 2020 dari sebuah keprihatinan yang dalam banget. Didirikan oleh Ibu Dr. Sri Wahyuni, organisasi ini muncul karena beliau dan kawan-kawan melihat langsung tantangan di lapangan, misalnya petani yang kesulitan, atau anak-anak yang susah dapat akses buku. Mereka sadar teori di kelas aja nggak cukup, mereka harus turun tangan langsung. Nah, organisasi ini nggak cuma fokus di satu masalah aja. Bayangin deh, kayak sebuah pohon yang punya 4 cabang utama yang kokoh. Masing-masing cabang ini menjangkau area-area penting yang beda-beda di masyarakat. Dan kuncinya, semuanya lewat kolaborasi. Cabang pertama, pertanian. Di sini mereka nggak kerja sendiri. Buat ngembangin desa sentra kopi dan padi organik, mereka gandeng partner-partner strategis kayak kampus tanpa dinding sampai pemerintah desa. Jadi, ini bukan sekedar proyek biasa, tapi benar-benar ngebangun ekosistem yang saling dukung. Lanjut. Cabang lingkungan. Ini bukan cuma soal pungut sampah ya, tapi soal menanamkan kebiasaan baru. Dengan kerja bareng banyak pihak, dari Trash Hero sampai Taman Nasional Kelimutu, mereka itu menciptakan gelombang kesadaran lingkungan yang efeknya jauh lebih besar dan berkelanjutan. Cabang ketiga ini, wah nyentuh hati banget, pemberdayaan perempuan. Lewat program sekolah perempuan dan festival pangan, mereka nggak cuma ngasih keterampilan. Lebih dari itu, mereka ngebangun rasa percaya diri dan membuka pintu buat para ibu dan perempuan muda buat jadi pemimpin di komunitasnya sendiri. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, mereka menanam masa depan lewat literasi anak. Dengan adanya festival permainan dan acara baca-baca, mereka berhasil mengubah buku dari tumpukan kertas jadi gerbang ke dunia imajinasi yang tanpa batas buat anak-anak. Setelah kita lihat semua kerja keras tadi, sekarang waktunya kita lihat hasil panennya. Dan percaya deh, panen yang mereka dapatin itu benar-benar mengesankan. Ini bukti nyata dari dampak kerja mereka. Coba deh, lihat konsistensinya. Menangin hibah nasional yang super kompetitif kayak gini, apalagi sampai berturut-turut, itu bukan cuma soal penghargaan. Ini tuh validasi paling tinggi yang nunjukin kalau ide dan eksekusi mereka di lapangan itu solid banget, bisa dipercaya. Dan ya, layak buat didanai. Dan hebatnya lagi, prestasi mereka itu nggak berhenti di level nasional. Bayangin, mereka terpilih jadi salah satu dari hanya 15 komunitas di seluruh Asia buat ikut UN Global Indigenous Youth Forum di Roma. Ini artinya apa? Suara anak muda dari desa-desa di Flores bisa sampai ke panggung dunia. Ini bukti kalau aksi lokal yang tulus bisa dapat perhatian global. Terus, gimana semua penghargaan ini kelihatan hasilnya di lapangan? Nah, ini dia transformasinya. Konsep mereka jadi proyek nyata yang benar-benar mengubah wajah desa. Dari desa kopi specialty, desa kakao, sampai desa wisata pendidikan. Tiap kotak yang kalian lihat di sini tuh satu cerita sukses yang nyata. Tapi, cerita Umarema Kelas itu lebih dari sekedar proyek-proyek komunitas. Ini tuh tentang menumbuhkan sebuah gerakan. Dan gerakan itu dimulai dari dalam, dari memberdayakan anggota mereka sendiri. Jadi, bisa dibilang Umarema Kelas ini adalah kebun ganda. Sambil mereka menumbuhkan komunitas di luar, di dalam mereka juga menumbuhkan para pemimpin masa depan. Keterampilan yang mereka pelajari di sini, mulai dari nulis, public speaking, sampai manajemen proyek, itu adalah benih yang bakal mereka bawa dan tanam dimanapun mereka berkarya nanti.
Nah, ini semua membawa kita ke satu pemikiran akhir yang penting. Kalau sebuah kebun ide di sebuah kampus aja bisa menghasilkan panen dampak yang segede ini, coba deh bayangin, potensi apa aja yang sebenarnya ada di sekitar kita semua yang mungkin belum tergali? Kira-kira apa ya yang bisa kita tanam di komunitas kita masing-masing?